Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Udara di dalam kamar hotel bintang 5 itu terasa pengap, meskipun mesin pendingin sudah disetel ke suhu terendah. Di depanku tergantung sebuah kebaya beludu berwarna merah darah dengan payet emas yang sangat detail. Ini bukan kebaya yang kupilih. Ibu mertuaku, Bu Ratna, awalnya menyuruh seluruh menantu memakai seragam warna hijau botol agar tampak selaras dengan tema pernikahan Sita, adik iparku. Namun, 2 malam lalu, Pak Broto, ayah mertuaku, sekaligus kepala keluarga besar ini, datang ke paviliun tempatku dan Ardi tinggal. Ia membawa kotak hitam besar dan meletakkannya di atas meja dengan suara berdebam yang otoriter. Pakai ini, Maya. Merah cocok dengan kulitmu yang kuning langsat. Aku ingin kau terlihat paling mencolok di pernikahan Sita. Jangan membantah. Perintahnya dengan suara berat yang selalu membuat jantungku berdesir aneh sekaligus takut. Aku tidak berani melawan. Di keluarga ini, suara Pak Broto adalah hukum mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat. Ardi, suamiku, hanyalah bayang-bayang ayahnya yang selalu sibuk mencari pengakuan. Kini, aku berdiri di depan cermin besar, meraba kain beludru yang memeluk lekuk tubuhku dengan sangat ketat. Kebaya ini dirancang sedemikian rupa, sehingga bagian pundaknya terbuka sedikit lebih rendah dari standar kesopanan keluarga kami yang konservatif. Mas, apa ini tidak terlalu mencolok? Tanyaku pada Ardi yang sedang memasang keris di pinggangnya. Ardi menoleh, matanya sempat membelalak melihat penampilanku. Loh, bukannya Ibi bilang warnanya hijau? Semua menantu pakai hijau, Maya. Bapak yang minta, Mas. Bapak yang membelikan ini khusus untukku. Jawabku pelan. Ardi terdiam. Ia menarik nafas panjang, lalu membuang muka. Ya sudah, kalau itu maunya Bapak. Kita tidak punya pilihan lain kecuali menurut. Kamu tahu sendiri bagaimana kalau Bapak marah. Kami turun ke lobi hotel, tempat seluruh keluarga besar sudah berkumpul. Suasana sangat meriah dan megah. Sita tampak sangat cantik dengan riasan pengantin Jawa yang sempurna. Namun, perhatianku teralihkan saat langkah kaki kami sampai di hadapan orang tua Ardi. Pak Broto berdiri tegak dengan beskap hitamnya, terlihat sangat gagah dan berwibawa meski usianya sudah berkepala 6. Matanya langsung tertuju padaku, menelusuri setiap inci kebaya merah yang kukenakan. Senyum tipis hampir tidak terlihat, muncul di sudut bibirnya. Maya, kau terlihat luar biasa, bisiknya saat aku mencium tangannya. Ia menahan tanganku sedikit lebih lama dari biasanya. Ibu jarinya mengusap punggung tanganku dengan gerakan yang sangat halus namun penuh maksud. Aku segera menarik tanganku dengan canggung. Di samping Pak Broto, Bu Ratna berdiri membatu. Ia mengenakan kebaya hijau botol yang elegan, namun wajahnya sekeras kerang. Matanya yang tajam melirik ke arah kebaya merahku, lalu beralih ke suaminya. Ada kilatan amarah yang diredam dengan sangat rapi di balik senyum palsunya kepada para tamu. Warna merah yang berani, Maya. Suara Bu Ratna terdengar dingin seperti es. Biasanya, hanya orang yang ingin merebut panggung utama yang berani memakai warna seperti itu di acara orang lain. Aku tertunduk, merasa wajahku memanas. Aku baru menyadari sekarang bahwa kebaya merah ini bukan sekedar pakaian. Pak Broto sengaja menjadikanku pusat perhatian, seolah ia sedang memamerkan barang koleksi barunya kepada dunia, dan tepat di bawah hidung istrinya sendiri. Acara resepsi dimulai dengan megah, namun aku merasa seperti berjalan di atas bara api. Setiap kali Pak Broto lewat di dekatku, aroma parfum kayu cendananya yang maskulin seolah mengepungku, membuatku terjepit di antara dominasi seorang pria tua yang manipulatif dan kecemburuan seorang ibu mertua yang sanggup menghancurkan hidupku dalam sekejap. Gamelan mengalun syahdu, memenuhi aula besar yang dihias dengan ribuan bunga melati. Ribuan tamu dari kalangan pejabat dan pengusaha berseliweran, memberikan ucapan selamat kepada Sita. Namun, di tengah keriuhan itu, aku merasa seperti sedang berada dalam sebuah gelembung yang menyesakkan. Kebaya merah ini benar-benar menjalankan tugasnya. Setiap pasang mata menoleh ke arahku, berbisik-bisik tentang menantu Pak Broto yang tampak berbeda. Aku mencoba berbaur dengan istri-istri kolega Ardi, namun pikiranku tidak tenang. Maya, kenapa bengong? Ardi menyenggol lenganku. Itu Pak Menteri sudah datang, ayo kita mendekat ke arah Bapak. Kami melangkah menuju barisan depan, di mana Pak Broto berdiri sebagai pusat tata surya keluarga kami.
Ia sedang tertawa kecil, menjabat tangan tamu-tamu penting. Saat ia melihatku mendekat, tawanya sedikit mereda, digantikan oleh tatapan intens yang membuat bulu kudukku berdiri. "Kemari, Maya, berdiri di sampingku," perintah Pak Broto tanpa menoleh ke arah Ardi. "Ardi, kau temani perwakilan dari kantor gubernur di sana." Ardi mengangguk patuh dan pergi begitu saja, meninggalkanku sendirian di sisi ayahnya. Aku merasakan kehadiran Pak Broto begitu dominan. Saat kami berdiri berjajar untuk sesi foto, aku merasakan punggung tangan Pak Broto menyentuh bagian belakang pinggangku, tepat di atas lilitan stagen kebaya merahku yang ketat. "Bapak, tolong jangan," bisikku dengan bibir yang tetap dipaksakan tersenyum ke arah kamera. "Diamlah, Maya. Anggap saja ini dukungan seorang ayah agar kau tidak gugup," balasnya dengan suara rendah yang menggetarkan udara di dekat telingaku. Tangannya tidak berhenti di sana. Jari-jarinya mulai bergerak pelan, seolah sedang menelusuri tekstur bluju kebayaku. Aku ingin menjerit, ingin lari, tapi ribuan mata sedang menonton. Di ujung barisan, aku bisa merasakan tatapan Bu Ratna menyambar-nyambar seperti petir. Ia sedang menyalami tamu, tapi kepalanya sedikit miring ke arah kami, mengamati setiap inci pergerakan suaminya. Beberapa menit kemudian, saat sesi istirahat sejenak sebelum prosesi pedang pora dimulai, Pak Broto mendekatiku lagi. Ia memegang segelas air putih dan menyodorkannya padaku. "Minumlah, kau terlihat pucat," ujarnya. Saat aku mengambil gelas itu, ujung jarinya sengaja membelai telapak tanganku. Matanya menatapku dengan tatapan haus yang sangat menjijikan, namun juga menghipnotis secara mengerikan. "Maya," suara tajam Bu Ratna memecah suasana. Ia berjalan menghampiri kami dengan langkah anggun namun mematikan. "Bapak, tolong bantu Sita di pelaminan. Ada masalah sedikit dengan dekorasinya. Biar Maya saya yang urus." Pak Broto hanya tersenyum tenang, sama sekali tidak merasa bersalah. "Tentu, Ma. Jaga Maya baik-baik. Kebayanya sangat rapuh, jangan sampai rusak." Setelah Pak Broto pergi, Bu Ratna berdiri tepat di depanku. Jarak kami sangat dekat, hingga aku bisa mencium aroma melati yang kuat dari sanggulnya. Ia menatap kebayaku, lalu matanya naik ke mataku. "Kamu tahu, Maya, di dunia ini ada dua jenis wanita yang memakai warna merah," bisiknya. Suaranya begitu tenang namun penuh ancaman. Wanita yang memang berani, atau wanita yang sedang mengemis perhatian pria yang bukan miliknya. Kamu yang mana? "Saya hanya menuruti perintah Bapak, Bu," jawabku dengan suara bergetar. "Perintah atau kesempatan?" Bu Ratna membenahi kerah kebayaku dengan kasar, seolah sedang mencekiku secara simbolis. "Ingat satu hal, Maya. Di gedung ini, saya punya telinga di setiap dinding. Jangan buat saya harus melakukan sesuatu yang akan membuatmu menyesal telah masuk ke keluarga ini." Ia berbalik pergi, meninggalkanku sendirian di balik pilar besar. Aku baru saja akan mencari Ardi, ketika ponselku di dalam tas kecil bergetar. Sebuah pesan singkat dari nomor yang sangat kukenal. "Pak Broto, ke gudang belakang lantai 2 sekarang. Ada dokumen sertifikat rumah orang tuamu yang ingin kuberikan secara pribadi. Jangan sampai Ratna tahu." Jantungku serasa berhenti. Rumah orang tuaku adalah satu-satunya alasan kenapa aku bertahan dalam tekanan ini. Sertifikat itu adalah jaminan utang mendiang ayahku yang dibeli oleh Pak Broto. Ia memegang leherku dengan kertas itu. Aku menoleh ke sekeliling. Pesta sedang mencapai puncaknya. Semua orang teralih oleh musik. Dengan langkah ragu dan hati yang dipenuhi firasat buruk, aku mulai berjalan menuju tangga darurat. Aku menyelinap di antara kerumunan tamu, mencoba bersikap sewajar mungkin. Kebaya merah ini terasa semakin berat. Seolah warna mencoloknya kini menjadi sasaran tembak bagi siapapun yang melihatku. Aku menaiki tangga darurat menuju lantai 2 gedung pertemuan ini, menjauh dari dentuman musik gamelan yang kini terdengar seperti detak jantungku yang tak beraturan. Lantai 2 jauh lebih sunyi. Sebagian besar area digunakan sebagai ruang penyimpanan properti hotel dan gudang inventaris. Cahaya lampu di koridor ini remang-remang, menciptakan bayangan panjang yang menari di dinding. Aku sampai di depan sebuah pintu besi berat bertuliskan Gudang C. Tanganku gemetar saat memegang gagang pintunya. "Bapak," bisikku saat memasuki ruangan yang dingin dan berbau debu kayu itu. Di sudut ruangan, di antara tumpukan kursi lipat dan gulungan karpet merah, Pak Broto berdiri membelakangiku. Ia telah melepas belangkonnya, menampakkan rambut berubahnya yang rapi. Saat ia berbalik, aku melihat sebuah map coklat di tangannya. "Kau datang, Maya. Bagus." Suaranya menggema rendah di ruangan yang kedap suara ini.
Mana sertifikat rumah orang tua saya, Pak? Bapak janji akan memberikannya hari ini jika saya menuruti semua kemauan Bapak selama acara. Kataku, berusaha menjaga jarak. Pak Broto tidak langsung menjawab. Ia melangkah mendekat. Langkah sepatunya terdengar tegas di lantai semen. Sertifikat itu aman. Tapi kau tahu, nilai rumah itu tidak sebanding dengan kesenangan yang kau berikan padaku akhir-akhir ini. Hanya dengan melihatmu memakai kebaya merah ini di depan Ratna, itu memberikan kepuasan yang luar biasa. Ia kini berdiri tepat di depanku. Aroma parfum cendana dan tembakau masal miliknya terasa begitu menyesakan. Pak Broto mengangkat map itu. Namun bukannya menyerahkannya. Ia justru menggunakannya untuk membelai pipiku. Bapak, tolong. Ardi dan Ibu bisa curiga jika kita terlalu lama di sini. Aku mencoba mundur, tapi punggungku menabrak tumpukan meja kayu. Ardi tidak punya keberanian untuk mencurigai ayahnya. Dan Ratna, dia terlalu sibuk dengan harga dirinya. Pak Broto meletakkan map itu di atas meja di sampingku. Lalu kedua tangannya mengunci posisiku. Kau tahu, Maya, sejak pertama kali Ardi membawamu ke rumah, aku tahu kau bukan untuknya. Kau terlalu liar untuk anakku yang lemah itu. Lepaskan saya, Pak. Suaraku bergetar, hampir menangis. Jangan munafik, Maya. Bukankah kau juga menikmati perhatianku? Bukankah kebaya ini membuatmu merasa menjadi wanita paling berkuasa malam ini? Tangannya mulai meraba bahuku. Jarinya menyelip di bawah tali kebayaku yang sedikit longgar. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di koridor luar. Aku membeku. Suara high heels yang mengetuk lantai dengan ritme yang sangat kukenal. Langkah itu lambat, pasti, dan penuh otoritas. Klik. Suara kunci pintu diputar dari luar. Kami terkunci. Bapak, ada orang di luar. Bisikku panik, mencoba mendorong dada Pak Broto. Namun Pak Broto justru tersenyum sinis. Ia tidak tampak takut sedikit pun. Biarkan saja, mungkin itu hanya petugas hotel. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu. Keheningan yang mengikuti terasa lebih mengerikan daripada ledakan bom. Lalu, suara tenang namun tajam memecah kesunyian dari balik celah pintu. Bapak, Maya, aku tahu kalian di dalam. Itu suara Bu Ratna. Suaranya tidak meledak marah. Justru terdengar sangat dingin. Seolah ia sedang membacakan vonis mati di sebuah ruang sidang yang sunyi. Aku merasa seluruh darahku surut dari wajahku. Kebaya merah yang kupakai kini terasa seperti kain kafan yang membungkus hidupku. Jantungku berdegup begitu kencang hingga aku bisa mendengarnya di telingaku sendiri. Pak Broto perlahan melepaskan tangannya dari bahuku. Namun ia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Ia justru merapikan beskapnya yang sedikit kusut, lalu berjalan mendekati pintu yang terkunci itu. Ratna, buka pintunya. Jangan membuat keributan yang memalukan di sini. Ujar Pak Broto dengan nada memerintah, masih mencoba menggunakan otoritasnya sebagai kepala keluarga. Tidak ada jawaban berupa putaran kunci. Yang terdengar justru suara gesekan kain dan bunyi klik dari sebuah perangkat elektronik. Aku menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Bu Ratna tidak hanya berdiri di sana, ia sedang menyiapkan sesuatu. Memalukan, suara Bu Ratna terdengar lagi. Kali ini diikuti tawa kecil yang terdengar sangat hambar. Yang memalukan itu adalah saat seorang ayah mertua memesan kebaya merah untuk menantunya, agar dia bisa melihat lekuk tubuhnya dengan lebih jelas di depan ribuan orang. Itu yang kau sebut martabat, Mas Broto. Aku jatuh terduduk di atas tumpukan karpet, menutupi wajahku dengan tangan yang gemetar hebat. Ibu, ini tidak seperti yang Ibu pikirkan. Saya hanya ingin mengambil sertifikat rumah orang tua saya. Diam kau, Maya, bentak Bu Ratna. Suaranya kini naik 1 oktavi, menembus pintu besi itu seperti belati. Jangan gunakan alasan kemiskinan keluargamu untuk membenarkan tindakanmu yang mencicikan ini. Kamu pikir aku buta? Aku melihat caramu menatap suamiku selama ini. Kamu menikmati setiap inci perhatiannya. Pak Broto mendengus. Ia memukul pintu dengan telapak tangannya. Buka pintunya, Ratna. Kita bicara di rumah. Sita sedang di pelaminan. Jangan sampai tamu mencium ada yang tidak beres. Tamu sudah mulai menciumnya, Mas. Balas Bu Ratna tenang. Bahkan Ardi sekarang sedang mencarimu ke seluruh penjuru gedung. Apa yang harus kukatakan padanya jika dia sampai ke sini dan melihat istrinya yang berpakaian seperti pelacur ini, sedang berduaan dengan ayahnya di gudang yang gelap? Aku terisak. Kata-kata pelacur itu menghantamku begitu keras. Kebaya merah ini, kebaya yang dipaksakan padaku, kini benar-benar menjadi stempel kehinaanku. Tiba-tiba,
Cahaya ponsel menyelinap dari bawah celah pintu. Aku melihat bayangan Bu Ratna yang membungkuk. Aku tidak akan membuka pintunya sampai aku selesai mengunggah video ini ke grup keluarga besar, ujar Bu Ratna. Aku sudah merekam kalian dari celah ventilasi di atas sejak 5 menit yang lalu. Suara kalian, tangan Mas Broto yang menyentuh Maya, semuanya sangat jernih. Ratna, jangan gila, teriak Pak Broto. Wajahnya mulai pucat. Otoritasnya runtuh seketika saat ia menyadari bahwa istrinya memegang senjata digital yang bisa menghancurkan reputasinya dalam satu klik. Aku tidak gila. Aku hanya sedang membersihkan kotoran di rumahku sendiri, sahut Bu Ratna. Maya, dengarkan baik-baik. Jika kamu ingin sertifikat itu kembali, dan jika kamu ingin aku tidak mengirim video ini ke Ardi sekarang juga, kamu harus melakukan tepat seperti yang kukatakan saat pintu ini kubuka nanti. Aku mendongak, mataku sembab. Apa? Apa yang harus saya lakukan, Bu? Kamu akan turun ke aula, naik ke atas panggung saat sesi pidato, dan kamu akan mengakui di depan semua orang bahwa kamu yang menggoda ayah mertuamu. Kamu akan menjadi satu-satunya yang bersalah, dan suamiku akan bersih, bisik Bu Ratna dengan nada yang sangat kejam. Itu harga yang harus kamu bayar untuk rumah orang tuamu. Aku menatap Pak Broto, berharap pria yang katanya berkuasa ini akan membelaku. Namun, Pak Broto justru membuang muka. Ia menatap ke arah lain, seolah sedang menghitung keuntungan jika ia selamat dengan mengorbankanku. Suara kunci yang diputar dari luar terdengar seperti suara kokangan senjata api. Celek. Pintu besi itu berdari terbuka perlahan, membiarkan cahaya terang dari koridor menyerbu masuk ke dalam gudang yang suram. Aku sudah bersiap melihat wajah penuh kebencian Bu Ratna. Namun saat pintu itu terbuka sepenuhnya, duniaku seolah runtuh ke dasar yang paling dalam. Bukan hanya Bu Ratna yang berdiri di sana. Di sampingnya, Ardi berdiri dengan wajah yang hancur. Napasnya memburu, dan matanya merah menahan tangis sekaligus amarah yang luar biasa. Di belakang mereka, ada 2 orang paman Ardi dan beberapa sepupu yang tadi kulihat sedang tertawa di pesta. Mereka semua menatap ke dalam gudang dengan ekspresi cicik yang seragam. Mas, Ardi, suaraku tercekat di tenggorokan. Aku mencoba berdiri, tapi kebaya merah yang ketat ini membuat gerakanku terlihat kikuk dan semakin memalukan. Ardi melangkah maju. Ia tidak menatap ayahnya terlebih dahulu. Matanya tertuju padaku, pada kebaya yang sedikit berantakan, dan posisiku yang terpojok di dekat tumpukan meja. Jadi ini alasanmu memakai warna merah, Maya? Suara Ardi bergetar hebat. Ini alasan kenapa kamu tidak mau memakai seragam dari ibu. Agar kamu bisa melakukan ini dengan Bapak. Tidak, Mas. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Bapak yang menyuruhku memakai ini. Bapak yang memintaku ke sini. Aku berteriak histeris, mencoba meraih tangan suamiku. Ardi menepis tanganku dengan kasar. Ia kemudian beralih menatap ayahnya. Pak Broto yang biasanya terlihat seperti singa yang tak terkalahkan, kini berdiri kaku. Namun topeng kepura-puraannya segera kembali. Ardi, tenanglah. Ini hanya kesalahpahaman. Maya meminta sertifikat rumahnya, dan aku hanya ingin menyerahkannya di sini, agar tidak menarik perhatian ibumu. Ujar Pak Broto dengan nada suara yang mencoba terdengar tenang dan bijaksana. Kesalahpahaman. Bu Ratna tertawa. Sebuah suara yang terdengar tajam di lorong yang sunyi itu. Ia mengangkat ponselnya tinggi-tinggi di depan wajah Ardi dan para paman. Kesalahpahaman macam apa yang melibatkan tanganmu menyusup di bawah kebayanya, Mas Broto? Aku punya semuanya di sini. Video ini tidak berbohong. Ibu, hapus itu. Pentak Pak Broto. Mencoba merebut ponsel istrinya. Namun salah satu paman Ardi, Pak De Joko, menahan bahu Pak Broto. Cukup, Broto. Kita semua sudah melihatnya. Kamu sudah mengotori pernikahan anakmu sendiri. Kamu sudah mempermalukan keluarga besar kita di hari pernikahan Sita. Suasana menjadi sangat kacau. Ardi tiba-tiba menerjang ke arah Pak Broto. Bukan untuk memeluk, melainkan untuk mencengkeram kerah beskap ayahnya. Kenapa, Pak? Kenapa harus istriku? Apa tidak cukup semua wanita simpanan yang selama ini ibu tutupi? Kenapa harus Maya? Aku terperangah. Jadi Ardi tahu selama ini ayahnya tidak setia. Dan Bu Ratna selama ini hanya menutupi aib itu demi nama baik. Bu Ratna melangkah mendekatiku. Ia tidak menamarku. Ia justru membungkuk, berbisik tepat di telingaku. Sementara keributan antara ayah dan anak itu memuncak. Rencanamu gagal, Maya. Bisiknya. Aku sudah mengirimkan video ini ke grup besar keluarga 5 detik yang lalu. Di bawah, di aula, semua orang sedang melihat siapa sebenarnya menantu kesayangan Pak Broto. Aku membelalak.
Ibu, ibu tega melakukan itu pada Sita. Ini hari pernikahannya. Sita akan sembuh, jawab Bu Ratna dingin. Tapi kamu dan suamiku, kalian akan menjadi sejarah hitam yang akan dibicarakan orang selamanya. Turunlah sekarang, temui penontonmu. Aku dipaksa berjalan di antara Ardi dan Bu Ratna menuju lift. Rasanya seperti berjalan menuju tiang gantungan. Setiap kali lampu indikator lift berpindah lantai, jantungku serasa dipukul palu godam. Ardi di sampingku tidak mengeluarkan suara. Napasnya pendek dan kasar. Tangannya terkepal hingga buku-bukunya memutih. Begitu pintu lift terbuka di lantai aula utama, kesunyian yang mencekam menyambut kami. Musik gamelan yang tadi menggelegar kini telah berhenti total. Sebagai gantinya, hanya terdengar gumaman ribuan orang yang terdengar seperti suara lebah yang marah. Lihat ke depan Maya, bisik Bu Ratna dengan nada puas yang tak bisa ia sembunyikan. Aku mendongak dan hampir jatuh pingsan. Di layar LED raksasa berukuran 6x4 meter yang seharusnya menampilkan foto-foto prewedding Sita dan suaminya, kini terpampang sebuah video dengan resolusi yang cukup jelas. Itu adalah rekaman dari ventilasi gudang. Di sana, seluruh tamu undangan, termasuk para pejabat, kolega bisnis dan keluarga besar, sedang menonton Pak Broto yang sedang membelai bahu menantunya yang berkebaya merah. Audionya pun terdengar samar namun pasti. Suara Pak Broto yang mengatakan betapa seksinya aku malam ini, menggema di seluruh aula. Ya Tuhan, aku menutup mulutku dengan tangan. Sita yang masih duduk di pelaminan tampak menangis histeris. Suaminya mencoba menenangkannya, namun wajah pria itu merah padam karena malu. Pernikahan suci yang menelan biaya miliaran rupiah itu hancur dalam sekejap karena sebuah video berdurasi 2 menit. Pak Broto, apa maksud semua ini? Teriak salah satu tamu kehormatan yang merupakan rekan bisnis senior. Pak Broto yang berjalan di belakang kami dengan kawalan para paman, mencoba menegakkan punggungnya. Itu rekayasa. Istri saya sedang tidak stabil. Rekayasa. Bu Ratna melangkah maju ke depan panggung, merebut mikrofon dari tangan MC yang gemetar. Selama 30 tahun aku menutupi kebusukanmu, Broto. Aku diam saat kau tidur dengan sekretarismu. Aku diam saat kau menghabiskan uang keluarga untuk wanita simpananmu di luar kota. Tapi saat kau mulai menyentuh menantumu sendiri, di rumahku, di hari pernikahan anak gadismu, diamku sudah habis. Seluruh aula meledak dalam kericuhan. Beberapa tamu mulai berdiri dan pergi dengan wajah cicik, sementara yang lain justru mendekat untuk merekam kejadian langka ini. Ardi tiba-tiba berjalan ke tengah aula, tepat di bawah sorotan lampu panggung. Ia menatap ke arah LED yang masih memutar video itu berulang-ulang, lalu menatapku. Tatapannya bukan lagi kemarahan, melainkan kehampaan yang mematikan. Ibu benar, suara Ardi terdengar melalui mikrofon cadangan. Dan kau Maya, kebaya merah itu memang sangat cocok untukmu. Warna merah adalah warna pengkhianatan. Mas, dengarkan aku dulu. Aku mencoba berlari ke arahnya, namun kakiku sangkut kain jariku sendiri. Aku terjatuh di tengah lantai dansa, tepat di depan ratusan pasang mata yang kini menatapku seolah-olah aku adalah sampah paling kotor di dunia. Kebaya merah ini, yang dipesan khusus untuk menghancurkanku, kini terasa seperti kulit yang terbakar. Aku bisa merasakan tatapan para wanita di ruangan itu, tatapan yang menghakimi, yang menyebutku perebut suami orang, tanpa mereka tahu bahwa aku hanyalah mangsa yang tidak punya pilihan. Di atas pelaminan, Pak Broto hanya berdiri mematung. Untuk pertama kalinya, sang singa tidak bisa mengaum. Ia telah kehilangan segalanya, anak-anaknya, harga dirinya, dan yang paling krusial, kekuasaannya atas narasi keluarga ini. Suasana aula yang tadinya megah berubah menjadi medan pertempuran harga diri. Sita, yang tidak kuat lagi menanggung malu, jatuh pingsan di atas kursi pelaminannya. Mahkota siger yang dikenakannya bergeser, menyimbolkan runtuhnya kehormatan keluarga Broto. Keributan pecah. Keluarga mempelai pria berdiri serempak. Cukup, kami tidak sudi berkerabat dengan keluarga yang moralnya lebih rendah dari binatang, teriak ayah mertua Sita. Ayo kita pergi, pernikahan ini sudah ternoda. Para tamu undangan mulai berhamburan keluar. Ada yang menutup muka karena malu, namun lebih banyak yang terus mengarahkan kamera ponsel ke arahku yang masih tersungkur di lantai. Aku mencoba bangkit, namun rasa lemas di lututku tidak tertahankan. Kebaya merah ini terasa mencekik, seolah-olah payet emasnya adalah duri yang menusuk kulitku. Mas Ardi, tolong aku, rintihku,
menatap suamiku yang masih berdiri mematung. Ardi tidak bergerak. Ia justru menatapku dengan sorot mata yang asing. Jangan panggil namaku dengan mulut yang sudah kau gunakan untuk merayu ayahku, Maya. Aku tidak merayunya, Mas. Dia yang mengancamku dengan rumah ibu. Tangisku pecah. Bu Ratna berjalan mendekat. Ia berdiri tepat di atas kepalaku, menatapku dari ketinggian yang sangat angkuh. Ancamannya hanya berhasil karena kamu membuka pintu hati dan pintu gudang itu, Maya. Jika kamu wanita baik-baik, kamu akan bicara pada suamimu, bukan justru berdandan cantik dengan kebaya merah pesanan suamiku. Bu Ratna memberi isyarat kepada 2 petugas keamanan hotel yang sudah berjaga di pinggir aula. Bawa wanita ini keluar, serahkan tas dan barang-barangnya. Dia tidak diizinkan menginjakkan kaki di rumah saya atau menyentuh aset keluarga ini lagi mulai detik ini. Tapi Bu, sertifikat rumah orang tua saya, teriakku histeris saat petugas keamanan mulai mencengkram lenganku dengan kasar. Sertifikat itu akan menjadi biaya ganti rugi atas rusaknya nama baik keluarga kami malam ini, dingin sahut Bu Ratna. Aku diseret paksa di sepanjang karpet merah yang tadinya dipenuhi kelopak bunga mawar. Di kiri dan kanan, kerabat-kerabat yang dulu bersikap manis padaku kini membuang muka atau melontarkan kata-kata pedas. Menantu tidak tahu diuntung, dasar ular berbaju merah. Saat aku diseret melewati Pak Broto, aku sempat menatap wajahnya. Pria itu tampak sangat pucat, namun matanya tetap dingin. Ia tidak melakukan apapun untuk membelaku. Ia membiarkan aku menjadi satu-satunya tumbal agar ia punya celah untuk memohon ampun pada istrinya nanti. Ia benar-benar membuangku seperti sampah setelah keinginannya terpenuhi. Di luar gedung, udara malam yang dingin menusuk tulangku. Petugas keamanan itu melamparkan tas kecilku ke aspal dan meninggalkanku begitu saja di depan lobi hotel yang kini dipenuhi wartawan yang mulai mencium aroma skandal besar. Aku berdiri sendirian dengan kebaya merah yang mencolok di bawah lampu jalanan. Tanpa kendaraan, tanpa martabat, dan tanpa tempat untuk pulang. Di dalam gedung, aku bisa mendengar suara Bu Ratna yang memerintahkan semua lampu dimatikan, mengakhiri pesta yang seharusnya menjadi malam terindah bagi Sita, namun justru menjadi malam eksekusi bagiku. Aku merogoh tas kecilku mencari ponsel. Aku hanya ingin mendengar suara ibuku. Namun saat aku menyalakan layar, ribuan notifikasi dari grup keluarga dan media sosial masuk seperti banjir bandang. Videoku di gudang sudah menjadi konsumsi publik. Seluruh dunia kini tahu rahasiaku. Di dalam ruang VIP yang kedap suara, ketegangan meledak. Ardi tidak mengikuti instruksi ibunya untuk segera pergi. Ia justru mengunci pintu dari dalam, menyudutkan ayahnya yang kini duduk lunglai di sofa kulit berwarna coklat tua. Masih mau mengelak, Pak? Suara Ardi rendah, namun mengandung ancaman yang sangat nyata. Pak Broto mencoba memperbaiki posisi duduknya, berusaha memanggil kembali sisa-sisa wibawanya yang sudah tercecer di lantai aula. Ardi, jaga sopan santunmu. Aku ini ayahmu. Maya yang menggodaku. Dia tahu aku punya segalanya, sementara kamu hanya pria yang hidup dari tunjangan kantorku. Buh. Satu pukulan mentah mendarat di rahang Pak Broto. Ardi tidak peduli lagi pada gelar anak berbakti yang selama ini dipaksakan padanya. Pak Broto tersungkur, sudut bibirnya pecah. Jangan bawa-bawa harga diriku untuk menutupi nafsumu. Ardi mencengkram kerah beskap ayahnya, mengangkatnya hingga pria tua itu kesulitan bernafas. Aku tahu segalanya, Pak. Aku tahu tentang rekening rahasia yang Bapak gunakan untuk membelikan Maya perhiasan tanpa sepengetahuanku. Aku tahu Bapak sengaja membuat proyekku gagal agar aku terus berhutang pada Bapak dan tidak bisa membawa Maya pergi dari rumah ini. Pak Broto terbelalak. Ia tidak menyangka. Anak laki-lakinya yang selama ini dianggap lemah ternyata telah mengumpulkan kepingan teka-teki itu. Kamu tahu? Bisik Pak Broto serak. Ya, aku tahu Bapak sengaja menjebak ayah Maya dalam hutang judi agar Bapak punya alasan untuk mengontrol keluarganya. Ardi berteriak di depan wajah ayahnya. Bapak bukan sekadar selingkuh, Pak. Bapak adalah monster yang merancang kehancuran hidup istriku sejak hari pertama kita menikah. Bu Ratna masuk ke ruangan itu dengan kunci cadangan. Ia berdiri di ambang pintu, menyaksikan pemandangan itu tanpa niat untuk melerai. Wajahnya datar, hampir puas. Sudahlah Ardi. Jangan kotori tanganmu untuk pria yang sudah mati secara martabat, ucap Bu Ratna dingin. Ia menoleh ke arah suaminya yang masih tersengal di lantai. Polisi sedang dalam perjalanan, Mas Broto. Bukan karena perselingkuhanmu, karena itu hanya dosa moral. Tapi karena laporan penggelapan dana yayasan keluarga yang selama ini kau gunakan untuk membiayai hobi menjijikanmu ini. Ardi melepaskan cengkramannya. Ia mundur dengan rasa jijik yang tak terlukiskan. Aku kehilangan istriku, aku kehilangan adikku, dan malam ini aku kehilangan rasa hormatku pada sosok ayah. Ardi berjalan keluar ruangan, melewati ibunya tanpa sepatah kata pun. Ia melangkah menuju lobi hotel, tempat para wartawan masih berkerumun. Namun pikirannya tidak lagi pada kamera-kamera itu. Ia mencari sosok wanita berkebaya merah yang mungkin masih berada di luar sana. Bukan untuk memeluknya, tapi untuk memastikan satu hal terakhir.
Apakah Maya benar-benar korban? Ataukah ia adalah bagian dari rencana kotor ayahnya yang paling rapi? Di luar, hujan mulai turun, membasahi trotoar tempat aku duduk merenung. Kebaya merahku kini basah kuyup, terasa berat dan dingin, persis seperti kebenaran yang baru saja meledak di dalam sana. Hujan turun semakin deras, menyapu debu di pelataran hotel, namun tidak mampu membersihkan aib yang melekat pada kebaya merahku. Aku berdiri mematung di dekat gerbang keluar saat sosok Ardi muncul dari kegelapan. Ia tidak membawa payung. Jasnya basah kuyup, wajahnya hancur oleh campuran antara benci dan keraguan. "Kenapa kamu belum pergi, Maya?" Suaranya parau, nyaris tenggelam oleh suara hujan. "Menunggu Bapak menjemputmu, atau menunggu polisi datang menangkap kalian berdua?" Aku menatapnya dengan mata yang perih. Aku tidak lari, bukan karena tidak punya tempat tujuan, tapi karena aku tidak sudi membawa beban kesalahan yang bukan milikku sepenuhnya. "Mas, aku tahu kamu sangat membenciku sekarang. Aku tahu di matamu aku adalah wanita kotor." Aku merogoh ke dalam belahan kebayaku, menarik sebuah benda kecil yang selama ini terselip di balik korset ketat yang menyiksa ini. Tapi aku tidak sebodoh yang Babah kira. Aku tidak hanya diam saat dia menekanku. Aku menyodorkan ponselku yang terbungkus plastik kecil agar tidak basah. Dengan tangan gemetar, Ardi mengambilnya. Aku menekan tombol play pada sebuah rekaman suara yang diambil 3 hari lalu. "Maya, dengarkan. Sertifikat itu akan kukembalikan hanya jika kau memakai kebaya merah itu. Aku ingin kau berdiri di sampingku di pesta Sita. Biarkan semua orang melihat bahwa kau adalah milikku, bukan milik Ardi yang tidak berguna itu. Jika kau menolak, besok pagi buldozer akan meratakan rumah ibumu. Pilihannya ada di tanganmu." Suara Pak Broto yang begitu dingin dan penuh paksaan menggema di antara rintik hujan. Ardi membeku. Rekaman berlanjut ke suara di dalam gudang tadi, saat aku berulang kali memohon agar Pak Broto melepaskanku dan hanya memberikan sertifikat itu. Dia mengancammu sejauh ini." Ardi menatapku. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku takut, Mas. Aku ingin bicara padamu. Tapi setiap kali aku mencoba, Bapak selalu mengingatkan kalau karirmu di kantor juga ada di tangannya." Aku terjebak. Tangisku pecah. Kebaya merah ini bukan pilihanku. Ini adalah seragam tawanan. Ardi jatuh berlutut di atas trotoar yang basah. Ia memukul aspal dengan tinjunya. Aku yang salah. Aku yang terlalu lemah untuk melindungimu dari ayahku sendiri. Namun, di tengah momen emosional itu, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan kami. Kaca jendela belakang terbuka, menampakkan wajah Bu Ratna yang tetap terlihat sempurna meski badai sedang melanda keluarganya. Drama yang menyentuh. Suara Bu Ratna memecah suasana. Tapi rekaman itu tidak mengubah fakta bahwa video kalian sudah tersebar. Rakyat tidak peduli siapa yang mengancam siapa, Maya. Mereka hanya peduli pada apa yang mereka lihat. Menantu dan mertua di gudang gelap. Bu Ratna menatap anaknya. "Ardi, naik ke mobil. Kita harus mengurus pengacara untuk menyelamatkan sisa aset kita sebelum disita negara karena ulah bapakmu. Tinggalkan wanita ini. Dia hanya akan menjadi beban bagimu untuk bangkit." Aku menatap Ardi. Inilah saatnya. Saat di mana topeng terakhir harus dibuka. "Ibu benar," kataku sambil menatap Bu Ratna dengan berani. "Ibu tahu segalanya sejak awal, kan? Ibu yang sengaja memberitahu Bapak kalau aku akan ada di gudang jam segitu. Ibu yang mengunci pintunya dari luar. Ibu ingin menangkap kami agar ibu punya alasan sah untuk menceraikan Bapak dan mengambil alih seluruh kekuasaan perusahaan tanpa terlihat jahat." Ardi menoleh ke arah ibunya dengan tatapan ngeri. Ibu memanfaatkan Maya sebagai umpan." Bu Ratna hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang jauh lebih mengerikan daripada kemarahan Pak Broto. Dalam perang Ardi, harus ada bidak yang dikorbankan untuk mematikan sang raja. Dan Maya, dia adalah bidak yang sangat cantik. Hujan semakin deras, seolah ingin menenggelamkan semua dosa yang terungkap di pelataran hotel itu. Ardi berdiri di antara dua kutub, ibunya yang menawarkan kekuasaan di dalam mobil mewah, dan aku, istrinya yang hancur bersimbah air hujan dengan kebaya merah yang kini tampak seperti luka terbuka. "Ardi, cepat masuk. Waktu kita tidak banyak sebelum kurator bank dan polisi menyita segalanya," seru Bu Ratna. Suaranya mulai tidak sabar. Ardi menatap ibunya, lalu beralih menatapku. Ia melihat ponsel di tangannya. Ponsel berisi rekaman yang membuktikan bahwa istrinya hanyalah alat dalam permainan catur orang tuanya. Perlahan, Ardi mundur dari pintu mobil. "Ibu bilang ibu ingin menyelamatkan keluarga." Suara Ardi terdengar getir. "Tidak, Bu. Ibu hanya ingin menyelamatkan harta. Ibu membiarkan Maya dilecehkan hanya agar ibu punya alasan hukum untuk menguasai saham Bapak. Ibu tidak lebih baik dari Bapak." "Ardi, jangan kurang ajar." Wajah Bu Ratna mengeras. "Selamat tinggal, Bu." Ardi berbalik. Ia tidak masuk ke mobil itu. Ia justru melepas jasnya yang basah dan menyampirkannya ke bahuku, menutupi kebaya merah yang menjadi saksi bisu penghinaanku.
Mobil Bu Ratna melesat pergi, meninggalkan cipratan air yang mengenai kami. Di kejauhan, sirine polisi meraung-raung menuju lobi hotel. Pak Broto akhirnya dijemput paksa, bukan hanya karena skandal video itu, tapi atas laporan korupsi dana yayasan yang bukti-buktinya justru diberikan oleh istrinya sendiri. 1 tahun kemudian, nama keluarga Broto telah hilang dari daftar orang terpandang. Pernikahan Sita dibatalkan secara hukum dan ia memilih menepi di luar negeri untuk mengobati traumanya. Pak Broto mendekam di penjara, sementara Bu Ratna sibuk dengan puluhan gugatan hukum yang menyerang aset perusahaannya. Aku dan Ardi duduk di teras sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Itu adalah rumah orang tuaku, rumah yang berhasil kami ambil kembali setelah Bambang, pengacara sekaligus teman Ardi, membedah semua kontrak palsu yang dibuat Pak Broto. Aku tidak lagi memiliki kebaya merah itu. Benda itu sudah kubakar habis di malam setelah kejadian pesta. Masih memikirkannya? Tanya Ardi sambil memberikan secangkir teh hangat. Ia kini bekerja sebagai konsultan konstruksi independen, jauh dari kemewahan dan intrik politik ayahnya. Hanya berpikir betapa mahalnya harga sebuah kebenaran. Jawabku pelan, kita kehilangan segalanya, Mas. Tidak segalanya, Maya. Ardi menggenggam tanganku. Kita kehilangan kepalsuan, kita kehilangan topeng. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak hidup di bawah bayang-bayang monster. Skandal kebaya merah mungkin akan selalu menjadi bisik-bisik di kolom komentar media sosial atau cerita di meja makan orang-orang yang gemar bergosip. Namun bagi kami, itu adalah hari di mana dinasti kebohongan runtuh, memberikan ruang bagi kami untuk membangun sesuatu yang nyata di atas reruntuhannya. Di pojok teras, aku menanam bunga mawar putih. Warna yang suci, warna yang tenang. Sebuah pengingat bahwa setelah warna merah yang membakar dan menyakitkan, selalu ada kesempatan untuk memulai kembali dalam kesederhanaan yang jujur. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.